semuanya, welcome back to my channel. Sudah lama banget aku nggak buat video dan akhirnya aku buat video. Jadi hari ini aku bakal buat Q&A tentang kehidupan di Amerika Serikat, termasuk kuliah di Amerika Serikat, kerja, dan sehari-hari. Jadi aku udah dapat beberapa pertanyaan dari teman-teman aku yang aku share di Instagram story waktu itu. Jadi kalau kalian belum follow Instagram aku, silahkan follow di sini. Mari kita berteman. Oke, jadi sedikit cerita. Aku ini udah tinggal di Amerika Serikat selama hampir 3 tahun. Dan aku sudah merasakan ya gimana rasanya itu tinggal di Amerika Serikat. Suasananya itu gimana. Terus proses-proses untuk pas aku pindah ke Amerika dari Indonesia, tepatnya dari Batam, juga aku udah ngerasain semuanya. Jadi aku sangat excited untuk membagi cerita aku ke kalian. Apakah kalian juga excited? Oke, jadi pertanyaan pertama, gimana lifestyle mahasiswa di sana? Ini pertanyaan yang agak unik ya. Jadi menurut aku mahasiswa-mahasiswa di sini juga rata-rata mereka juga menikmati hidup mereka walaupun mereka itu kuliah. Jadi misalnya mereka itu kuliah, mereka pasti bakal ada waktu misalnya setelah kelas atau pas Sabtu Minggu mereka bakal hangout sama teman-temannya, terus juga bakal keluar karena di Seattle itu juga banyak tempat main dan juga tempat makan yang enak-enak, terutama di downtown Seattle. Dan juga secara di dalam kampus itu juga banyak kegiatan gitu. Jadi singkat aja, di dalam kampus itu kayak, karena kita bisa putar mesin gitu, terus kayak kalau udah sampai di salah satu kota, kalian tuh dapat hadiah gitu, kayak ada botol, ada kalender, ada buku, apa-apa aja. Terus juga banyak kayak food truck. Jadi food truck itu kayak makanan gratis untuk mahasiswa. Dan juga banyak karena di Amerika itu banyak event, kayak Halloween tuh ada acara, Valentine ada acara, terus nanti pas lulus kuliah juga ada acara. Jadi kayak hidup mahasiswa di sini tuh kayak senang gitu. Kayak selalu ada aja kegiatan yang seru. Oh ya, termasuk waktu itu ada kayak naik kapal ke pulau yang di dekat Seattle, namanya Bainbridge. Jadi itu juga gratis untuk siswa. Oke, ini dari Cynthia. Do you experience racism? Are you able to make friends with the locals? Aku rasa enggak, karena di sekolah aku itu banyak murid-murid internasional gitu. Jadi aku bukan kayak kambing hitam di kambing-kambing putih gitu. Jadi sejujurnya aku nggak pernah merasa ada rasisme. Cuman aku ada satu kejadian yang kayak aneh aja gitu. Jadi pas aku lagi jalan kaki sendirian di jalanan, terus itu kayak terus kan jalannya itu agak sempit kan. Terus aku ya mau jalan aja. Terus di depan aku itu ada kayak cowok ini tuh orang hitam, dia itu maju kan. Dan secara normalnya kalau aku mau jalan ya jalan aja. Cuman dia tiba-tiba datang ke depan aku kayak gini, tuh kayak ngapain sih orang tuh, kayak mau coba ke sini kiri kan, terus dia kayak ikutin aku di depan muka aku, terus kayak aku kayak the fuck, ini orang mau apa sih, tuh kayak kesini lagi, terus dia kayak kesini, terus aku kayak udah aku nggak peduli lagi, aku langsung jalan kan, langsung tinggalin. Terus dia kayak dan aku ingat banget dia itu kayak teriak kayak go away, jadi dia kayak ngusir aku gitu. Kayak apa salah aku cuma jalan, tuh kayak bodo amat, aku jalan aja. Karena di Seattle, terutama di downtownnya, di pusat kotanya itu memang banyak orang aneh. Jadi aku kayak udah terbiasa sih. Jadi belum ada yang benar-benar sangat buruk. Selain itu mungkin standar aku kayak lebih tinggi ya. Mungkin kadang orang kalau diginiin bisa agak kesel atau marah atau kayak sedih, tapi aku kayak oke, lupain, dia cuma kayak orang gila, peduli amat. Terus pertanyaan kedua, are you able to make friends with locals? Ya ini
menurut aku adalah salah satu hal yang buruk dari sekolah aku. Jadi di tempat aku kuliah itu dia kayak secara tidak langsung orang-orang pada bergaul sama orang-orang dari negara yang sama gitu. Meskipun ini kayak banyak murid-murid internasional dari Jepang, Korea, Cina, Hong Kong, Taiwan, Indonesia, setengahnya itu ada murid lokal kan. Tapi orang-orang di sini pada hangout sama teman dari sebangsa gitu. Kayak orang Indonesia sama orang Indonesia, orang Taiwan sama orang Taiwan, orang Vietnamese sama orang Vietnamese. Rata-rata menurut aku gitu, tapi ya pasti ada beberapa yang memang mereka mix antara Asian. Cuman kalau aku sendiri, menurut aku agak susah untuk bergaul sama orang lokal. Bukannya aku pilih-pilih ya, cuman kayak jarang banget lihat orang lokal bergaul sama orang Asia di sini. Menurut aku itu harusnya normal kan, cuman kayak memang agak aneh gitu. Oke, plus minus kuliah di Amerika Serikat. Oke, menurut aku plusnya itu seperti yang aku udah bilang, banyak banget acara-acara yang seru di kuliahan di Amerika Serikat, dan plusnya itu juga banyak orang internasional. Jadi menurut aku ini plus karena kita itu bisa kenal sama banyak orang dari budaya yang berbeda-beda. Pandangan kita itu dan pengetahuan kita lebih kayak terbuka gitu tentang orang itu ternyata berbeda-beda ya, gitu-gitu. Terus minusnya mungkin aku bakal bilang kalau kalian kayak datang ke sini benar-benar sendiri, terus memang kayak gak ada keluarga, dan kalian itu tipe yang kayak aku kangen banget sama keluarga aku, kayak gak bisa jauh sama keluarga aku, pasti kalian kayak merasa bakal sedih, sering sedih gitu, kayak pengen balik tapi tiket pulang mahal, tapi kangen keluarga, pasti bakal merasa agak kesepian gitu. Kak, gimana nyari atau tentuin universitas di Amerika yang cocok buat kita sendiri? Oke, jadi ini menurut aku pertanyaan yang agak lebar ya, agak besar gitu. Cara yang paling gampang untuk tentuin kuliah yang paling cocok kalau kalian memang sama sekali nggak tahu tentang budaya di Amerika Serikat, terus kayak stage-nya itu apa-apa, kayak gimana-gimana aja. Saran aku yang paling baik adalah kalian ke agency yang bisa konsultasi tentang kuliah di Amerika Serikat. Jadi sebelumnya tuh yang membantu aku untuk datang ke Amerika Serikat itu namanya Sun Education atau Sun Edu Group. Jadi mereka itu ada Instagram, di beberapa tempat kayak Jakarta pasti ada kantornya. Jadi kalian bisa langsung datang ke kantornya, terus tanya aja gitu. Mereka juga bakal bantu kalian kalau kalian mau untuk tes IELTS, karena untuk kuliah di Amerika Serikat memang perlu IELTS. Juga kalau misalnya kalian kayak belum pede untuk tesnya, kalian mau kayak les. Kayak waktu itu aku juga les selama 1 bulan. Mereka juga ada service membantu murid-murid untuk lebih mengenal IELTS itu gimana, mulai dari reading, speaking, writing, and listening. Lengkap, semuanya ada. Dan saran kedua itu mungkin kalian bisa lihat-lihat di YouTube gitu, kayak murid-murid yang memang udah kuliah di Amerika Serikat. Mereka pasti kasih tahu kuliah di sini itu suasananya gimana. Terus kalian bisa lihat kayak, oh ini kayaknya menarik, di sini kayaknya menarik. Dari situ mungkin kalian bakal kayak lebih ada pilihan kuliah mana itu yang lebih cocok. Kadang memang awalnya itu kayak tentunya itu susah, tapi menurut aku kayak pede aja gitu. Jadi kenapa aku mau kuliah di Seattle? Karena memang di Seattle itu kayak kota pelajar gitu loh. Jadi semua orang pada kesini untuk kuliah di luar negeri. Aku dengar transportasinya itu mudah, dan memang ini kota yang transportasinya itu mudah, banyak bus. Jadi kalau misalnya kalian ke Texas, sama sekali nggak ada bus. Jadi kalian tuh harus ada mobil untuk kuliah. Juga kayak misalnya kalian mau ke LA, itu juga kalian harus ada mobil. Jadi bus itu memang sangat susah banget. New York termasuk mudah untuk transportasinya, cuman mahal. Jadi biaya untuk sewa 1 kamar itu 2 atau 3 kali lipat dari kamar di Seattle gitu. Jadi itu sesuatu yang harus kalian pikirin juga. Oke, jadi ini videonya agak panjang ya. Jadi aku bakal jawab 1 pertanyaan yang terakhir, tapi aku bakal buat part 2 karena ini memang terlalu panjang untuk jadiin 1. Oke, jadi saksikan part 2 aku.
Dan untuk pertanyaan terakhir, udah pernah date sama orang sana nggak? Pernah nggak ya? Ngedate itu memang beda-beda ya setiap orang. Aku juga ada preference aku sendiri. Kalau maksudmu itu kayak pernah nggak date sama bule? Jawabannya adalah enggak. Karena menurut aku kalau dating itu aku sangat pentingin kalau budayanya itu setidaknya hampir sama gitu. Karena kayak budaya itu memang penting banget gitu loh. Kayak kalau aku ngedate sama orang bule, aku harus ngajarin mereka dari nol. Kayak, oh datang ke rumah itu harus lepas sepatu. Oh budayanya itu gini. Terus juga aku juga harus beradaptasi sama budaya mereka. Menurut aku ini kalau mau secara masa depan itu kayak agak sulit ya, agak susah gitu. Jadi enggak sama bule, cuman pernah sama kayak secara singkat aja sih, nggak lama banget kayak dekatnya sama American born Chinese. Jadi mereka itu Chinese tapi udah besar di Amerika. Jadi kalau ABC aku pernah. Oke guys, jadi segitu aja dan kita bakal lanjutin di part 2. Kalau kalian suka video yang seperti ini, jangan lupa klik like. Terus juga yang belum subscribe, tolong subscribe ke channel aku. Kita bakal menuju 5.000. Semoga. Kita sekarang udah di angka 2.000. Udah lumayan. Oke, jadi terima kasih banyak semuanya untuk nonton video ini dan kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Bye-bye! Music is what you make it. When it's real, you can't fake it. Breathing deep, let your soul feel the right path, then you just take it. Imagine finally